Halo semua, nama aku Kayla. Nah, di sini aku ingin mereview tugas atau project fisika yang dibuat oleh teman-teman saya. Nah, sebelum saya mereview apa saja yang sudah kita kerjakan, saya akan memperkenalkan sekali lagi teman-teman saya. Ada Izan, Sony, Rahmat, Lingga, Shanakila, Raihan, Maulana, dan saya sendiri, Kayla. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan tentang pemanas air tenaga surya berbasis IoT. Nah, mari kita mulai. Pertama, pendahuluan. Dalam era modern ini, semakin sadar akan perlindungan lingkungan dan keberlanjutan. Pemanfaatan sumber energi terbarukan semakin menjadi fokus utama. Salah satunya adalah pemanas air tenaga matahari, yang merupakan inovasi yang menarik dalam memanfaatkan energi matahari sebagai sumber panas untuk memenuhi kebutuhan air hangat dalam kehidupan sehari-hari. Kehadiran pemanas air tenaga matahari menawarkan berbagai keuntungan yang tak dapat diabaikan. Selain mengurangi penggunaan energi non terbarukan seperti listrik atau gas, pemanas air tenaga matahari juga membantu mengurangi jejak karbon dan dampak negatif terhadap lingkungan. Dengan memanfaatkan energi matahari yang melimpah, kita dapat mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil dan berkontribusi pada pelestarian lingkungan alam. B. Tujuan untuk menghasilkan air panas dengan tenaga surya yang ramah lingkungan. 2. Prosedur kerja. Yang pertama, efek fotovoltaik. Panas surya pada pemanas air menggunakan efek fotovoltaik untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Ketika sinar matahari jatuh pada sel fotovoltaik, foton-foton yang di dalamnya menyerap energi dan membebaskan elektron-elektron yang menghasilkan arus listrik searah. Kedua, pemanas air. Arus listrik yang dihasilkan oleh panas surya dialirkan melalui elemen pemanas terletak di dalam tangki pemanas air. Elemen pemanas ini terbuat dari bahan seperti logam yang memiliki resistansi yang tinggi hingga ketika arus mengalir melaluinya, elemen tersebut memancarkan panas. Ketiga, pengendali suhu. Sebagai bagian dari sistem pemanas air panas surya, terdapat pengendali suhu yang digunakan untuk mengontrol operasi panel surya dan elemen pemanas. Pengendali ini memantau suhu air di dalam tangki dan mengatur operasi panas surya atau elemen pemanas agar suhu air tetap dalam kisaran yang diinginkan. Nah, alat dan bahannya ada kaleng bekas, panel surya, pemanas, SCC, peltir, aki, dan ada laptop buat coding. Langkah kerja. Cara membuatnya, siapkan alat dan bahan, kemudian lubangi pada bawah wadah untuk memasang pemanasnya. Lubangi juga bagian sisi untuk memasang keran air. Panel surya disambungkan pada aki untuk sumber daya listrik pada pemanas. Cara kerjanya, radiasi dari sinar matahari akan diubah menjadi energi listrik yang akan ditampung ke ACCU dan akan digunakan untuk memanasi air. Dengan sedikit coding akan bisa mengatur suhu air. 3. Data dan analisis. Data dan analisis. 1. Panel surya. Panel surya berkekuatan 10 W dengan maksimum 18 volt dan 0,56 ampere. 2. Analisis. Dari analisis kami, panel surya mengeluarkan energi listrik yang ditampung dalam aki dapat memanaskan air. 4. Kesimpulannya, panel surya dapat dimanfaatkan sebagai daya utama untuk pemanas air. Dan sarannya, pentingnya menjaga kerjasama tim agar semua bisa melaksanakan tugasnya masing-masing. Oke, sekian dari saya, Kayla. Mohon maaf kalau misalkan saya ada kekurangan. Terima kasih telah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.